Oke, kita langsung aja bahas topik yang cukup bikin heboh di dunia keuangan Indonesia, yaitu soal penutupan bank oleh regulator. Yuk, kita bedah sama-sama faktanya. 6. Ya, cuma satu angka, tapi angka inilah yang jadi pusat dari cerita kita hari ini. Dalam 3 bulan pertama di tahun 2026, angka ini jadi sorotan utama di industri perbankan nasional. Tapi 6 apa sih sebenarnya? Jadi, 6 ini adalah jumlah bank perekonomian rakyat atau yang biasa kita kenal sebagai BPR yang izin usahanya dicabut. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan coba telusuri apa sih yang sebenarnya terjadi, siapa aja yang terlibat, dan yang paling penting artinya apa buat para nasabah. Baik, mari kita mulai dari inti permasalahannya. Otoritas keuangan kita rupanya mengambil langkah yang sangat tegas terhadap 6 bank ini. Yap, yang mengambil tindakan ini adalah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Merekalah yang secara resmi mencabut izin usaha 6 BPR. Artinya, semua kegiatan operasional bank-bank tersebut harus berhenti total. Nah, buat yang mungkin belum terlalu familiar, OJK ini tuh ibarat wasitnya di lapangan keuangan Indonesia. Tugas mereka yaitu memastikan semua pemain, bank, asuransi, dan lainnya main sesuai aturan, demi menjaga stabilitas sistem keuangan kita semua. Dan bank yang ditutup ini adalah BPR. Ini bukan bank-bank raksasa yang cabangnya ada di setiap mall ya. BPR ini justru punya peran yang vital banget di daerah, karena mereka melayani komunitas dan para pengusaha kecil yang mungkin susah dijangkau bank besar. Sekarang pertanyaannya, bank mana aja sih yang ditutup dan di mana aja lokasinya? Yuk kita lihat daftarnya. Coba deh kita perhatiin sebarannya. Dimulai bulan Januari, ada 2 bank. Satu di Sumatera Barat, satu lagi di Surabaya. Lanjut Februari, giliran di Jawa Barat dan Bali. Terus di bulan Maret, nambah lagi di Jakarta dan Sumatera Barat. Ini nunjukin kalau masalahnya tuh nggak cuma di satu daerah aja, tapi tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Oke, banknya udah ditutup. Terus apa yang terjadi selanjutnya? Apa langsung berantakan gitu aja? Oh, tentu tidak. Ternyata ada prosedur yang sangat jelas dan terstruktur yang langsung dijalankan. Jadi, prosesnya tuh sangat sistematis. Begitu OJK mencabut izin, stop. Semua kegiatan bank harus berhenti saat itu juga. Nah, dari sini, tongkat estafetnya pindah ke lembaga lain, yaitu LPS, yang bakal membentuk tim khusus buat beres-beres, ngurusin sisa aset sama utang dari bank tersebut. Dan ini dampaknya langsung kelihatan banget loh. Prosesnya nggak bertahap. Begitu izin dicabut, pintu kantor bank langsung ditutup buat umum. Nggak ada lagi transaksi, nggak ada lagi layanan, semuanya berhenti seketika. Nah, dari tadi kita udah sebut-sebut nama OJK dan LPS. Sekarang, yuk kita bahas lebih dalam peran lembaga-lembaga ini, terutama setelah sebuah bank dinyatakan tutup. Ini dia, LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Gampangnya, mereka ini punya 2 tugas super penting. Pertama, jadi jaring pengaman buat dana para nasabah. Kedua, mereka yang bertugas mengelola proses pemberesan atau likuidasi bank yang gagal. LPS ini adalah garda terdepan pelindung nasabah. Biar lebih yakin, ini ada kutipan langsung dari pernyataan resminya OJK. Mereka dengan jelas bilang kalau semua urusan hak dan kewajiban bank yang ditutup bakal diurus oleh tim likuidasi yang dibentuk LPS. Ini menunjukkan ada serah terima tanggung jawab yang jelas dan terkoordinasi. Ini juga bagian yang krusial banget. Begitu LPS turun tangan, manajemen lama bank, mulai dari direksi, komisaris, sampai pemegang saham, itu ibaratnya dibekukan. Mereka sama sekali nggak bisa bertindak seenaknya lagi, nggak bisa jual aset atau melakukan tindakan hukum apapun tanpa izin tertulis dari LPS. Kendali sepenuhnya pindah tangan. Dan sekarang kita sampai ke pertanyaan paling penting, yang mungkin dari tadi udah ada di benak Anda semua, terus gimana nasib uang nasabah yang disimpan di bank-bank ini? Disinilah LPS benar-benar jadi pahlawannya. Misi nomor 1 dari tim likuidasi yang mereka bentuk adalah memastikan hak dan kewajiban bank diselesaikan, dan ini secara tegas termasuk melindungi dana nasabah yang memang memenuhi syarat penjaminan. Ini adalah prioritas utama mereka. Jadi kita sudah lihat ya, ternyata ada sistem yang berjalan untuk menangani bank yang gagal dengan OJK sebagai pengawas dan LPS sebagai jaring pengamannya. Tapi, semua kejadian ini tetap meninggalkan satu pertanyaan besar untuk kita renungkan bersama. Seberapa yakinkah Anda dengan keamanan lembaga keuangan tempat Anda menyimpan uang selama ini?